Bab 2015 menyenangkan. Wajah Chen Ke serius. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Tuyuan, menghadapi Tuyuan dalam keadaan gila, bahkan dia tidak memiliki kepastian untuk menang, belum lagi, dia tidak bisa benar-benar menang. Ayo bunuh Tuyuan. Namun, Tuyuan yang gila tidak mengelola begitu banyak secara rasional. Menghadapi lawan seperti itu, bahkan dengan bantuan Huo Jiu, Chen Ke tidak bisa menjamin berapa lama dia bisa memblokir Tuyuan. Aura kesombongan terpancar dari tubuh Chen Ke, dan di belakangnya, sosok samar dalam jubah konfusianisme dengan gulungan di tangan muncul. Sosok ini memancarkan sentuhan keilahian. Pada saat sosok itu muncul, Chen Ke juga memiliki gulungan ekstra di tangannya, yang sangat mirip dengan gulungan yang dipegang di tangan sosok itu. Dan gulungan ini, dengan napas tirani dan jarak jauh, sebenarnya adalah artefak yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Chen Ke memegang gulungan itu, wajahnya berkeringat seperti hujan, bahkan tubuhnya sedikit gemetar, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi liar. Jelas, dengan kultivasinya, sangat sulit untuk memanipulasi gulungan ini. Huo Jiu melirik situasi Chen Ke, segera melambaikan tangannya, nyala api di tubuhnya berubah menjadi burung besar yang terbakar, dan terbang menuju Tuyuan. Pada saat itu, yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu untuk Chen Ke. Menghadapi burung api yang menyerangnya dengan suhu yang sangat tinggi, Tuyuan mengaum seperti binatang buas. Saat berikutnya, hantu muncul di belakangnya. Hantu itu, samar-samar, ternyata adalah totem suku. Begitu totem ini muncul, dengan cepat menyatu ke tubuh Tuyuan. Di kulitnya, garis-garis muncul seketika. Totem ini sepertinya terukir di tubuh Tuyuan. Dan dengan restu dari totem ini, nafas Tuyuan kembali meroket. Pada burung api yang terbang, dia meninju dengan keras. Ledakan lain, percikan meluap. Di depan gedung paviliun Wanbao, dalam sekejap, itu berubah menjadi lautan api. Huo Jiu tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, menatap Tuyuan yang berada di lautan api dan berjalan menuju Chen Ye selangkah demi selangkah. Fury Bird itu benar-benar diledakkan oleh Tuyuan dengan satu pukulan. Pada saat ini, Chen Ke, yang berdiri di samping Huo Jiu, akhirnya berteriak keras, dan gulungan di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Artefak kuno ini akhirnya berhasil menginspirasi. Gulungan itu memancarkan aura yang kuat, dan sebuah prasasti emas terbang dan melesat ke arah Tuyuan. Mata merah darah Tuyuan menyipit. Sekarang, meskipun dia telah kehilangan akal sehatnya, kesadaran bertarungnya tidak melemah sedikitpun. Sebaliknya, itu telah banyak menguat. Dia secara naluriah merasa bahwa rune ini adalah ancaman besar baginya. Aura Tuyuan kental, dan saat dia hendak mengambil alih rune, aura di sekelilingnya tiba-tiba tertahan. Chen Ke dan Huo Jiu menatap Tuyuan dengan bingung. Apa yang terjadi dengan Tuyuan? Mungkinkah dia telah mengendalikan kegilaan dan akan pulih dari kegilaan? Namun, saat berikutnya, Tuyuan mengeluarkan raungan yang lebih panik, dan napas yang awalnya tertahan meletus lagi, dan tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Mata Chen Ke dan Huo Jiu hampir keluar. Tuyuan, saat ini, auranya sangat tinggi. Orang ini benar-benar sesat. Ah! Kekuatan tubuhnya telah meroket beberapa kali, kekuatan spiritual tirani diringkas di kepalan tangan yang tersisa, dan tulisan di tubuhnya dirangsang oleh kekuatan spiritual kecepatan super. Turun, ada cahaya putih yang menyilaukan. Dengan keras, Tuyuan meninju, dan tinju yang dibungkus cahaya putih mengenai rune emas yang dikeluarkan oleh Chen Ke. Kali ini, rune emas tidak hancur oleh pukulan Tuyuan, urat biru muncul di wajah Tuyuan, jelas tidak mudah untuk melawan rune emas ini. Di mulut Tuyuan, dia terus mengaum, otot-ototnya menonjol dan berdetak, darah memercik kemana-mana, melawan rune emas, tanpa mundur sama sekali. Akhirnya, setelah bertahan beberapa saat, retakan muncul di rune emas, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi smash. Chen Ke dan Huo Jiu saling memandang, dan mereka semua melarikan diri. Awalnya, mereka tidak dapat menjamin berapa lama mereka akan mampu melawan Tuyuan yang gila, terlebih lagi dengan Tuyuan saat ini. Sekarang, mereka hanya bisa mundur untuk sementara waktu. Namun, setelah berjuang begitu lama, anak keberuntungan yang aneh itu seharusnya juga pergi dari sini, kan? Dengan kecepatannya, meskipun waktunya tidak terlalu lama, dia seharusnya bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Chen Ke dan Huo Jiu menghela nafas lega, tubuh mereka melayang di udara, melihat ke tanah, tempat Chen Ye berada. Saat berikutnya, ekspresi keduanya berubah.
Tubuh yang tergantung di udara juga bergetar untuk sementara waktu, hampir jatuh dari langit. Apa yang mereka lihat? Pria yang beruntung itu, sebenarnya, tidak melarikan diri sama sekali. Terlebih lagi, untungnya, dia berdiri di sana di waktu luangnya, menunggu Tujuan yang gila datang. Chen Ke memiliki ekspresi ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia sudah berpikir betapa kejamnya dia akan diperlakukan oleh Departemen Hukum. Chen Ye ini terlalu sombong, kan? Dalam hal ini, Anda masih tidak tahu bagaimana maju atau mundur, dan Anda masih berdiri di tempat yang sama. Jika awalnya, sebelum Tujuan maju, Chen Ke masih memiliki secercah harapan bagi Chen Ye untuk mengalahkan Tujuan, sekarang, setelah Tujuan maju, hanya ada satu akhir untuk Chen Ye. Artinya, mati. Chen Ke tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Chen Ye. Nak, kamu lari. Apa yang masih kamu lakukan? Kamu tidak akan, saat ini, apakah kamu masih berpikir kamu bisa mengalahkan Tujuan? Saya akui bahwa Anda sangat kuat dan luar biasa kuat, tetapi orang-orang masih harus sadar diri. Tujuan saat ini bahkan dapat menyaingi prajurit dari Aperture Sing yang terlambat. Kekuatannya sangat menakutkan, tidakkah kamu mengerti? Tepat ketika Chen Ke dan Huo Jiu akan mengambil risiko lain untuk memblokir Tujuan dan memperjuangkan kesempatan bagi Chen Ye untuk melarikan diri, suara acuh tak acuh Chen Ye datang dari alun-alun. Chen Ye memandang Tujuan, yang berjalan selangkah demi selangkah, dengan napas yang menakutkan, ekspresinya tetap tidak berubah, tangannya berada di belakang punggungnya, anginnya tenang, dan dia berkata dengan ringan, sekarang, ada baiknya membiarkan saya mengambilnya. Tindakan menyempurnakan hal itu harus didasarkan pada api. Saya akan mencobanya hari ini. Setelah memasuki ranah keberuntungan, Suanyan saya memiliki beberapa kekuatan. Akhirnya, Tujuan tiba di depan Chen Ye, napas di sekujur tubuhnya membengkak seperti tsunami, dan dia meraung dengan panik, bahkan jika dia tidak menembak, seluruh akademi sudah bergetar. Sekarang, dalam pikiran Tujuan, hanya ada satu hal, yaitu mengalahkan Chen Ye. Dapatkan kembali kemuliaan Anda. Untuk mengalahkan Chen Ye, dia akan menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan 10.000% dari kekuatannya, dan dia tidak akan memiliki ide sedikitpun untuk menahan. Bab 2016 Nafas Ilahi. Pada saat ini, tubuh Chen Ye juga mulai berubah. Hantu binatang aneh yang memancarkan paksaan yang menakutkan muncul di belakang Chen Ye, dan sosok Chen Ye mulai bangkit. Ki iblis dan Gengjin Ki menyelimuti seluruh tubuh. Chen Ke dan Huo Jiu sama-sama mengecilkan pupil, dan hantu makhluk asing itu sangat menakutkan. Namun, ini belum berakhir. Garis ungu muncul di tubuh Chen Ye. Pada saat garis ungu muncul, Huo Jiu belum melakukan apa-apa, dan Chen Ke sudah berseru. Itu, napas dewa. Ternyata itu napas dewa. Chen Ke, karena warisan gurunya, telah mewarisi jejak aura ilahi, jadi dia sangat akrab dengan aura ilahi, dan keilahian Chen Ye terlalu kuat. Apakah itu kualitas atau kuantitas, mereka tidak sebanding. Mengapa ini tidak mengejutkan? Meskipun tidak banyak item dengan dewa yang beredar di benua Lingwu, bukan tidak mungkin untuk mendapatkannya, tetapi ada sangat sedikit orang yang dapat memancarkan fluktuasi dewa yang kuat seperti Chen Ye. Di satu sisi, itu karena item Divine, seperti darah Divine, fragmen jiwa Divine, tubuh Divine, pembuluh darah Divine, sangat dihargai dan langka. Tetapi, yang lebih penting, orang biasa, bahkan jika mereka mendapatkan item suci, tidak berguna sama sekali. Karena mereka tidak bisa menggunakan kekuatan benda suci sama sekali. Ingin mengambil kekuatan suci ini sebagai milik mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Dan Chen Ke, meskipun, di dalam sekte mereka, mereka juga memiliki fragmen jiwa Tuhan, yang dapat memungkinkan para murid di bawah sekte untuk mendapatkan kekuatan keilahian, tetapi ingin merangsang kekuatan suci ke tingkat Chen Ye, itu hanya seperti mimpi. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya bakat Chen Ye. Chen Ke melihat tanda ilahi di tubuh Chen Ye, dan benar-benar tercengang. Tiba-tiba, dari tubuh Chen Ye, ada gelombang samar, jejak api yang sangat halus. Kali ini, Huo Jiu, matanya bergetar. Sen berkata, ini adalah api pemurnian batin. Huo Jiu adalah seorang jenius yang berspesialisasi dalam mengolah api. Meskipun dia mengolah api dari luar, itu tidak berarti dia tidak memahami api pemurnian internal. Api pemurnian internal, dibudidayakan secara ekstrim, bahkan lebih kuat dari api-api eksternal. Namun, dia tidak memilih jalan ini karena,
meskipun api adalah eksistensi yang kuat, ia juga mengandung energi yang sangat ganas dan tak terkendali. Pembudidaya api yang telah berkultivasi ke alam yang lebih tinggi seringkali memiliki kesehatan yang buruk, karena kekuatan untuk mengendalikan api sering menyebabkan cedera diri karena beban yang berlebihan. Dan api pemurnian internal, beban pada tubuh jauh lebih banyak daripada api-api eksternal. Kebutuhan itu, kualitas fisik yang sangat menakutkan, adalah mungkin untuk berlatih. Pemborosan macam apa kehidupan baru ini di alam ciptaan? Sederhananya, itu menakutkan. Keduanya sekarang mengerti mengapa Chen Ye begitu kuat. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa keraguan. Chen Ye, apakah dia benar-benar manusia? Namun, perubahan di tubuh Chen Ye terus berlanjut. Pola totem di tubuh Tu Yuan bersinar terang, dan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya putih. Di tangannya, tampaknya seorang superstar telah bangkit, dengan kekuatan yang tak tertandingi, menuju pengeboman Chen Ye akan datang. Chen Ye melihat pukulan Tu Yuan, dan matanya bersinar dengan kegembiraan. Dia suka bertarung dan suka bertarung, asalkan lawannya memiliki kekuatan yang cukup. Tapi sekarang Tu Yuan bisa memberinya kegembiraan. Chen Ye berteriak keras, dan juga memukul. Kekuatan Dao, ranah niat membunuh, semuanya terkondensasi dalam pukulan Chen Ye. Boom, dua tinju bertabrakan, tetapi sepertinya dua meteorit, dan bahkan dua alam semesta bertabrakan. Energi yang kuat menyapu seluruh Akademi Shenhuo, dan seruan di Akademi datang satu demi satu. Chen Ke dan Huo Jiu, yang sangat dekat satu sama lain, sangat terkejut hingga mereka kehilangan kesadaran. Tinju Chen Ye begitu kuat sehingga menakutkan. Tu Yuan menjerit menyakitkan, meskipun dia dalam keadaan gila sekarang, bahkan jika dia sekarang memiliki berkah dari totem suku, tangannya patah saat dia melakukan kontak dengan Chen Ye. Benar-benar rusak. Dan bagaimana dengan Chen Ye? Tinjunya, bagaimanapun, tidak berhenti sama sekali, dan tidak terhalang oleh tinju Tu Yuan sama sekali. Perbedaan antara keduanya tercermin dengan jelas. Melihat itu, tinju Chen Ye, setelah meniup tangan Tu Yuan, hendak menyentuh tubuh Tu Yuan saat dia bergerak maju. Chen Ke dan Huo Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Dengan pukulan yang begitu kuat, bahkan jika tubuh Tu Yuan sekuat monster di puncak lubang bintang, dia pasti akan hancur di bawah pukulan ini. Tapi tinju Chen Ye berhenti tepat sebelum menyentuh tubuh Tu Yuan, dan berhenti tiba-tiba. Chen Ke dan Huo Jiu merasa dunia berputar dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Chen Ye, bagaimana dia bisa mengendalikannya dengan begitu sempurna? Artinya, pukulan tadi bukan yang terakhir dari Chen Ye. Chen Ke dan Huo Jiu keduanya merasa sedikit ingin menangis sekarang, mengapa mereka tidak melakukan apa-apa dan pergi ke Chen Ye untuk membantu. Sekarang, kepercayaan diri mereka telah benar-benar hancur. Awalnya, sebagai siswa Akademi Shenhuo, mereka semua menganggap diri mereka sebagai putra surga yang disukai. Tetapi sekarang, melihat Chen Ye, mereka tiba-tiba meragukan bahwa di dunia ini, Anda sebenarnya cukup biasa. Dan para jenius sejati itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Misalnya, yang ada di depannya ini, anak laki-laki di alam ciptaan yang telah menumbangkan seluruh dunia mereka. Chen Ye menghentikan tinjunya, sosoknya melintas, dan dia muncul di belakang Tu Yuan, tangannya melewati tulang rusuk Tu Yuan, menyilangkan jari di belakang lehernya, dan mengunci Tu Yuan dengan erat. Chen Ye berteriak keras, segel. Kekuatan paksaan indera ilahi, Kilin Sa, Ki dari Gengjin, dan kekuatan hukum meledak pada saat yang sama. Di bawah kekuatan Chen Ye, Tu Yuan hanya merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dan kekuatan kekerasan yang semula menempati lautan kesadaran menghilang seketika. Pada saat yang sama, kelelahan hebat mengalir keluar dari tubuhnya, dan tubuh yang semula kuat berangsur-angsur menyusut. Sebelum dia sepenuhnya mendapatkan kembali kesadarannya yang jernih, dia secara bertahap tenggelam ke dalam kegelapan, dan seluruh orang jatuh koma.